Sekarang saya berada di daerah Muara Sungai Awunio, akan masuk di Teluk Kolono ya. Ini akan masuk keluar di akan keluar di Teluk Kolono, dan rencana saya akan melihat ternyata di depan ini ada satu buah pulau yang ya, satu pulau mangrove ya, terpisah dari daratan. Ya, ini kita akan masuk di hall ini. Kalau kelihatan dari, jadi ini sangat berpeluang sekali untuk dijadikan daerah wisata ini. tapi sudah tahu nggak sebelumnya kalau ada yang seperti ini? Belum sama sekali, tidak pernah diketahui. Ternyata di wilayah ini ada wilayah mangrove yang sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun tinggal di. Baru kali ini dilihat ternyata berpisah di. Mari, Mantap. kita lagi trekking ini salah satu pulau. Kita cari tempat berlabuh. Ya, kita melihat apakah di atas ini adalah berupa daratan atau seperti apa. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan nanti insya Allah memasuki di wilayah ini dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baru menginjakan di satu pulau ini, pulau yang tersembunyi yang ada di sekarang tahun 2022, dan kebetulan di tahun 2020 saya dipercaya oleh warga masyarakat Desa Awunio sebagai yang dituakan untuk melihat perkembangan Desa Awunio. Dan tahun kemarin saya mulai merencanakan bahwa ada kawasan mangrove di Desa Awunio. Bagaimana caranya untuk kita tidak selalu berpikir menjual dan menjual. Coba kita berpikir lain, bahwa mangrove ini bisa kita jadikan sebagai aset. Ini saya sama-sama Pak Dr. Yasir Sam, di mana dia menunjukkan ke saya bahwa ada di peta melalui Google Map ada satu pulau mangrove di sana di Muara, dekat Muara Kali Awunio. Saya tidak percaya karena sudah 22 tahun saya di Desa Awunio. Baru saya dibukakan petanya bahwa di sana ternyata ada pulau mangrove yang luasannya itu 4,5 hektar. 4,6, pasnya 4,6 hektar. 4 hektar 600 luasannya. Itu saya kaget. Sehingga tadi juga setelah makan siang sholat zuhur, Pak Dr. Yasir Sam, Pak Dr. Sahili, Pak Barudin, kami ambil satu kesimpulan bahwa harus kami ke lapangan. Dan saat ini kami sudah berada di pulau mangrove yang luasannya 4,6 hektar. Inilah yang harus kita tinjau bagaimana caranya ke depan bisa mendatangkan aset dan bisa mendatangkan wisata-wisata yang bisa berkunjung ke sini dan bisa menarik perhatian pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dr. Sam. Iya. Saya tahu sejak tahun 80-an, ketika itu saya sudah besar, kadang saya ikut orang tua pergi melaut, tapi tidak seperti ini perkembangan. Yang dulu itu baru semacam berbentuk daratan, belum ada 1-2 pohon. Iya. Di tahun 80-an, jadi perkembangan dari tahun 80-an sampai tahun 90 saya masih kadang lewat di sini, memang sudah mulai rimbun. Iya. Iya, sudah memang sejak dulu ini sudah ada. Sejak dirubahnya Muara Kali Meletumbo yang sejarah kononnya Muara Meletumbo dia jatuh di Kali Sena. Setelah ada perubahan pelurusan itu dia telah memiliki muara sendiri. Iya. Dengan dasar itu sehingga ada perkembangan di muara itu ya, dan telah terbentuk sebuah pulau. Oh, ya, iya. Jadi tahun 80-an itu memang sudah ada, dan saya sebagai bagian dari tokoh masyarakat yang sejak kecil ada di sini dan dulu selalu bermain dan berkecimpung di laut, pergi memancing ikut orang tua. Ya, saya juga tidak pernah membayangkan dari tahun itu sampai hari ini mau perkembangannya seperti begini luasnya. Akan menjadi pulau. Ya, akan menjadi sebuah pulau. Ya, namun saya sudah mengetahui persis bahwa ini
sudah mulai terbentuk daratan, tapi tidak pernah saya membayangkan bahwa ini akan Bisa dijadikan kopi mangrove. Untuk itu kami berada di tengah-tengah pulau yang baru ditemukan pada hari ini dan belum punya nama. Inilah hasil utamanya dalam pulau ini yang luasnya kurang lebih 4,6 hektar. Ya, hasil kunjungan ini hari membuktikan bahwa di tempat ini ada pulau. Namun masyarakat menyatakan tidak ada. Kami buktikan dengan kunjungan lapangan, akhirnya terbukti pada hari ini bahwa di sini benar-benar ada pulau yang luasnya 4,6 hektar. dan hari ini kita beri juga nama Dan ini hari juga ya, kita akan beri nama Pulau Mangrove. Pulau Mangrove Pulau Awonio. Pulau Beropa. Beropa. Iya. Saya juga tidak pernah membayangkan sebelumnya akan tiba di sini. Saya sudah cukup lama saya mengelilingi hutan di Sulawesi Tenggara. Namun hari ini alhamdulillah saya berada di satu pulau dan ternyata yang sebelumnya warga desa ini sempat saya berdebat di atas di darat sebelum kita menuju ke sini ketika saya mengatakan bahwa ada pulau. Ketika pada saat saya melakukan identifikasi untuk proses perencanaan untuk penyusunan desain wisata, ternyata dalam pemetaan saya menemukan ada pulau yang tersembunyi yang ada di dalam. Dan oleh warga itu ditolak. Ya, tidak ada yang percaya, bukan ditolak sih sebetulnya, tidak dipercaya bahwa di sini ada pulau. Ya, sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desa, sehingga Pak Desa langsung mengambil inisiatif dalam diskusi kecil dari ruang kepala desa. Dia putuskan dia ingin membuktikan kebenaran pernyataan saya. Apakah benar di dalam itu di sana itu ada pulau? Maka dengan sigap setelah siang ini kita menyusuri rute ini karena saya menyampaikan jaraknya ini memang ada jarak yang paling rendah itu dari Desa Meletumbo. Itu dekat sekali. 100 meter. Hanya sekitar 100 meter jaraknya dan dari desanya sekitar 190 meter dan kami ke sana alhamdulillah tiba ternyata dibuktikan seperti apa yang kita saksikan hari ini. Ya, tapi ini adalah pulau yang semuanya ini pulau ini mirip dengan Bokori. Ya, daerah Bokori yang ada di Kota Kendari, tetapi ini sangat unik. Jadi semua adalah mangrove yang begitu cukup tumbuh subur dan coba kita lihat ini buahnya ini adalah jenis mangrove kalau orang daerah sini dia mengatakan ini Beropa. Ini adalah salah satu bisa menjadi kopi. Ya, produk kopi ini buahnya. Ini kalau diolah menjadi besar ini bisa menjadi satu produk kopi, ya bagi untuk peningkatan nilai tambah. Sehingga kepala desa memang sebelumnya sudah berpikir merencanakan membangun desain wisata yang ada di desa ini. Dan alhamdulillah hari ini kita buktikan ternyata benar. Jadi memang alhamdulillah hari ini kita bisa turun bersama di tempat ini dan kita menyaksikan sama-sama. Jadi ke depannya harapan kami ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan menjadikan Awonio untuk desa wisata mangrove semoga terrealisasi. Saya kira mungkin itu harapan kami Pak Dokter. Oke, terima kasih.